Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, telah berkata orang tua kita, yaitu para mu'arifin, para orang-orang bijak. Apa kata beliau? Tersebut nama Allah, maka tersebut nama Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebutkan nama Muhammad. Itu maksudnya adalah bagi kita yang rajin membaca kitab Quran, kitab hadis dan buku-buku, pasti kita pernah bertemu dengan kalimah yang disebut dengan kalam Allah, perkataan Allah yang tertuang ianya dalam kitab Quran. Nah, semua kalam Allah atau kata Allah yang ada pada kitab Quran itu, kadang-kadang kita lupa. Kita kira itulah suara kata Allah langsung. Padahal tidak. Semua yang tersurat di dalam kitab itu, maupun yang tersirat di balik semua kata yang ada di dalam kitab itu, sejatinya di situ ada Muhammadnya. Jadi Allah itu adalah zat, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tak nyata ianya. Pastilah Muhammad yang menyatakannya. Artinya kalau kita membaca kitab Quran, ya wa qalallahu lil malaikat, misalnya begitu. Dan telah berkata Allah kepada para malaikat. Nah, biasanya kita lupa. Karena Allah itu tidak bisa bersuara, tidak bisa berkata, tidak nyata ianya. Karena itu kodratnya dia. Ya pasti Muhammad lah yang menyampaikan suara kata beliau kepada para malaikat. Itu yang sulit ditangkap oleh orang akhir zaman. Karena Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Kita tertipu karena ia terakhir dizohirkan. Kenapa ia awal dijadikan? Karena ia adalah wujud serta Allah. Karena daripadanya dilahirkan segala sesuatu, dijadikan segala sesuatu. Mulai pada negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, dan mukmin atau roh setiap insan. Roh langit, roh bumi, roh segala isi alam semesta. Itu dari Muhammad awalnya. Itu saudaraku. Jadi tersebut nama Allah, maka tersebut nama Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebutkan nama Muhammad. Terus paham kita itu. Sebaliknya, tersebut nama Muhammad, maka tersebutlah nama Allah. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Muhammad tanpa disebutkan nama Allah. Contoh misalnya, ada Rasulullah berkata begini. Rasulullah menyatakan ini, dan itu sebagainya. Saat itu kita hanya mengatakan itu Rasul yang melakukan. Rasul yang menyuarakan mengatakan. Padahal, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah yang ia katakan, yang ia suarakan, ia lakukan, kecuali semua itu adalah wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah. Ada yang datang daripada Allah, namanya wahyu. Itu beliau sendiri, Rasul tadi. Bernama ia dengan nama Muhammad. Artinya, suara Muhammad, kata Muhammad, perbuatan Muhammad, itu adalah suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Yang zohirkan ianya pada Muhammad. Maka dikatakan huwal awalu, huwal akhiru, wa zohiru, huwa batinu. Artinya, bukan Allah yang awal, Allah yang akhir. Bukan. Bukan Allah yang zohir, Allah yang batin. Bukan. Maknanya adalah
Allah itu mengawali. Allah itu mengakhiri. Nah itu. Bukan Allah yang awal, tapi Allah mengawali. Bukan Allah yang akhir, tapi Allah yang mengakhiri. Allah yang menzahirkan, Allah yang membatinkan. Menzahirkan siapa? Ya, menzahirkan Allah itu sendiri. Melalui siapa? Melalui Muhammad. Yang ia dikatakan wahyu, yang tersimpan ia dalam dada Nabi pada saat itu. Maka semua suara kata Rasulullah pada hakikatnya itulah suara katanya Allah. Perbuatannya Allah. Makanya Muhammad dijadikan contoh, Muhammad jadikan ikutan untuk kita berjalan menuju Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Supaya kamu dicintai oleh Allah, dikasih oleh Allah, disayang oleh Allah, dan diampuni dosa-dosamu kalau kamu ikut aku. Itu ada kajian khusus tentang itu, saudara. Kalau untuk di video ini perlu singkat. Nah, di antara suara kata Allah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kisah tentang Nabi Musa. Seketika Allah berkata kepada Musa, "Hai Musa, tataplah bukit itu dengan Nur Muhammad yang ada di dadamu." Allah berkata kepada Musa, "Hai Musa, tataplah bukit itu dengan Nur Muhammad yang ada di dada kamu." Benarkah Allah mengatakan kata itu? Ya tidaklah. Tentu Muhammad yang mengatakan kepada Musa, tetapi tidak ditulis ia sebagai Muhammad yang kita pahami selama ini. Nah, maksud kalimat itu adalah bukit itu tinggi, besar, kuat, dan kokoh. Kalau dia menimpa kita, hancurlah kita. Binasalah kita, matilah kita. Sebegitu hebatnya ancaman bukit. Tetapi kalau kita pandang dia dengan Nur Muhammad yang alam dada kita, maka dia akan hancur. Dia akan lebur, dia akan binasa, dia akan hancur sebagaimana pasir putih yang ada di padang syahara. Maknanya adalah seketika kita menghadapi kekerasan hati manusia, kepanasan hati manusia, kebrutalan hati manusia, jangan kita pandang dengan kekerasan. Jangan kita pandang dengan kepanasan. Jangan kita sikapi dengan emosian. Tapi tataplah semua itu dengan Nur Muhammad dalam dada kita. Sidik, amanah, tabligh fatonah. Pelan-pelan, sabar, tabah. Nanti kekerasannya akan melembut. Panasnya akan mendingin. Ketidaksadarnya akan menjadi sadar. Di situ baru terasa manisnya kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad, Nur Muhammad, yang pada kita ada sifat Muhammad, itu Siddiq, Amanah, Fatonah. Nah, kebiasaannya kita tidak begitu. Orang marah, kita marah. Orang panas, kita panas. Orang brutal, kita pun brutal. Makanya api bertemu dengan api tidak mungkin jadi air. Pasti jadi api, bahkan lebih besar apinya. Keras bertemu dengan keras, besi bertemu dengan besi, tidak mungkin akan jadi air. Pasti akan menjadi api, akan terbakar jadinya. Yang baik dan yang benar itu kata Allah dan Rasul dalam kiasan ini adalah, pandanglah bukit itu dengan Muhammad yang ada dalam dirimu. Pandanglah kekerasan itu, kepanasan itu, kebrutalan itu dengan rasa diri yang ianya sadar, terkontrol dengan sifat sidik, amanah, tabligh fatonah. Sidik itu benar, amanah itu dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan kebenaran, fatonah cerdik lagi bijaksana. Dia kuat, dia sabar, dia tabah, dia dingin melaksanakan sesuatu, dia menang. Itu paham dan maknanya, saudaraku. Oke, semoga dapat dipahami, dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.